Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Christian Hadinata. Hari ini saya akan menerangkan tentang class relationship dalam mata kuliah Object Oriented Programming. Nah, class relationship itu sendiri adalah relasi yang menghubungkan dua kelas atau lebih sehingga kelas-kelas yang saling berhubungan itu dapat melakukan interaksi dan kolaborasi satu sama lain. Nah, di dalam relationship atau relasi antar kelas itu dapat yang namanya multiplicity yang menggambarkan berapa banyak kemungkinan relasi yang dapat jadi antar dua kelas. Misalnya di sini ada multiplicity 0 sampai 0 yang artinya tidak jadi relasi antar dua kelas, dan multiplicity 0 sampai 0 ini jarang sekali digunakan. Lalu selanjutnya ada multiplicity 0 sampai 1 yang artinya minimal 0 sampai 1 relasi yang dapat jadi. Selanjutnya ada multiplicity 1 sampai 1 yang artinya ada sebanyak 1 kali kemungkinan relasi yang dapat jadi. Dan di sini ada logo bintang yang dapat kita baca sebagai banyak, dan kita dapat membaca multiplicity ini sebagai 0 sampai banyak kemungkinan relasi yang dapat terjadi, sama juga seperti yang di bawahnya, yaitu minimal sampai banyak kemungkinan relasi yang dapat terjadi. Format penulisan dari multiplicity itu sendiri adalah kita menulis angka yang lebih kecil terlebih dahulu, baru kita menulis angka yang lebih besar. Di dalam class relationship ada secara umum 3 macam relationship atau relasi, yaitu ada association, aggregation, dan composition. Association sendiri merupakan suatu hubungan yang menggambarkan aktivitas antar dua kelas, dan association itu diilustrasikan oleh garis yang menghubungkan antar dua kelas dengan label untuk menjelaskan secara lebih detail hubungan yang terjadi antara dua kelas itu. Nah, sebuah association dapat diilustrasikan seperti ini, yang dapat kita baca sebagai student atau murid dapat mengambil banyak course, dan satu course dapat diambil minimal 5 sampai 60 student, dan ini satu course itu ditanggung jawab oleh satu fakultas, dan satu fakultas itu dapat mengajar 0 sampai 3 course. Nah, implementasinya nanti pada saat kita mengoding adalah pada kelas student yang mempunyai atribut
course list dan method add course itu dapat kita masukkan ke dalam kelas course. Begitu juga dengan kelas faculty. Lalu selanjutnya ada aggregation dan composition yang merupakan bentuk khusus dari association yang mewakili hubungan kepemilikan antar dua kelas. Nah, sebuah kelas dapat dikatakan sebagai aggregation jika suatu kelas itu dapat dimiliki oleh beberapa kelas, dan kelas aggregation itu dapat berdiri sendiri, dan jika kelas itu hanya boleh dimiliki oleh satu kelas, maka kelas itu disebut composition, dan sebuah kelas composition itu tidak bisa berdiri sendiri. Nah, ini merupakan ilustrasi dari composition dan aggregation. Nah, di sini hubungan dari name dan student merupakan composition karena kelas name tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya kelas student, dan hubungan antar name dan student itu hanya terjadi sebanyak satu kali saja, dan hubungan antar kelas address dan student itu dikatakan aggregation karena kelas address dapat berdiri sendiri tanpa adanya kelas student, dan hubungan antar kelas address dan student ini dapat terjadi lebih dari satu kali. Dan lambang dari composition ini berwarna hitam, dan aggregation itu tidak mempunyai warna. Dan implementasi dari composition dan aggregation dalam coding, kita hanya perlu memasukkan kelas name dan kelas address ke dalam kelas studentnya, karena name dan address merupakan bagian dari kelas student. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton.